Jadi kenapa saya setiap ngomong, sahabat itu harus melihat videonya full agar sahabat sebenarnya tidak gagal dalam melakukan penyambungan. Jadi bukan masalah di penyambung saja sahabat yang perlu diperhatikan, ternyata tahapan demi tahapannya harus kita lakukan agar penyambungannya ini bisa berhasil. Setiap waktu, setiap cara-caranya kita perlu lakukan dengan cara yang baik. Nah, di bagian penyambungannya ini kelihatan sudah menempel dengan baik. Jadi boleh kita melakukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku, sahabat pencinta tanaman durian dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel Ayu Carita, channel yang membahas tentang samung pucuk pada tanaman durian dengan cara baik dan benar. Sahabat, di sini kita pelan-pelan saja ya, agar sahabat bisa lebih fokus untuk menyimak dan memahami cara samung pucuk pada tanaman durian ini agar sahabat bisa berhasil dalam melakukan penyambungannya. Jadi kita pelan-pelan saja. Pertama sahabat, sediakan seedling yang kondisinya harus dalam keadaan yang baik. Dan media yang digunakan sahabat, media yang mau dilakukan penyambungan ini harus keadaan kering. Kalau tidak kering, setidaknya lembab. Karena kenapa sahabat? Jadi tonton aja videonya sahabat ya, sambil sahabat menyimak videonya sambil saya menerangkan isi dalam video ini. Jadi kenapa sahabat media harus dalam keadaan kering? Karena setiap sahabat melakukan penyambungan biasanya keluar lendir sahabat di bagian hasil penyambungan, itu faktor kegagalan yang sering terjadi di bagian seedling. Dan untuk entres diusahakan entresnya ini harus dalam keadaan sehat juga. Dan kondisi entres harus berdaun tua dan berdahan sedang dan sudah pernah produksi dan atau sudah pernah berbuah. Dan untuk cara penyambungannya bebas sahabat mau lakukan cara apa saja, yang penting sesuai dengan kebutuhan sahabat cara penyambungannya. Dan untuk penyambungannya seperti ini, mau cara apa saja, yang penting kambium antara entres dan seedling ini harus saling bertemu. Jadi untuk cara penyambungannya bebas. Dan untuk selanjutnya kita lakukan biasa penyungkupan. Untuk penyungkupan ini bisa menggunakan greenhouse atau plastik apa saja. Di sini saya menggunakan plastik bekas, tidak masalah. Dan selanjutnya kita simpan di tempat yang teduh, jangan dulu terkena sinar matahari. Dan untuk hasilnya seperti ini, setelah 15 hari saya melakukan penyambungan, mata tunasnya sudah kelihatan hampir membesar tapi belum pecah tunas. Di bagian penyambungan ini udah menempel tapi belum menempel sempurna, berarti saya boleh melakukan penyiraman untuk media ini atau bibit durian ini. Jadi kalau belum menempel jangan dulu melakukan penyiraman. Karena ini kelihatan udah menempel, sedikit menempel, berarti saya boleh melakukan penyiraman. Saya merapihkan polybag terlebih dahulu karena polybagnya ini udah sedikit rusak seperti ini. Dan selanjutnya saya akan melakukan penyiraman untuk bibit durian yang dalam proses penyambungan ini. Jadi untuk cara penyiramannya, kita lakukan penyiraman dengan ala kadar saja, jangan terlalu basah, biasa aja. Sini saya menggunakan satu tutup dari Drigen. Jadi sahabat tonton aja videonya sampai full agar sahabat tidak gagal dalam melakukan penyambungan. Saya tutup kembali untuk bibit durian ini dan selanjutnya saya akan melakukan penyiraman. Jadi penyiraman yang terlalu banyak-banyak, dikira-kira saja. Setelah 25 hari saya melakukan penyambungan, jadi kondisinya seperti ini. Saya akan membuka sungkupnya kembali. Jadi kenapa saya setiap ngomong, sahabat itu harus melihat videonya full agar sahabat sebenarnya tidak gagal dalam melakukan penyambungan. Jadi bukan masalah di penyambung saja sahabat yang perlu diperhatikan, ternyata tahapan demi tahapannya harus kita lakukan agar penyambungannya ini bisa berhasil. Setiap waktu, setiap cara-caranya kita perlu lakukan dengan cara yang baik. Nah, di bagian penyambungannya ini kelihatan sudah menempel dengan baik.
Jadi boleh kita melakukan pelepasan tali apabila penempelannya sudah sempurna seperti ini. Jadi sudah sangat menempel, kelihatan ya, sudah menempel. Jadi selanjutnya saya akan lakukan penyiraman untuk bibit durian ini. Nah, karena ini mata tunasnya ada 2, saya akan fokuskan ke satu mata tunas agar jadi batang utama. Nah, seperti ini akan jadi batang utama yang tunas yang sudah pecah ini. Dan untuk medianya saya akan lakukan penyiraman. Jadi jangan terlalu banyak untuk penyiramannya. Saya lakukan penyiraman 1 tutup dirigen antara pagi dan sore hari, dan setelah 15 hari ke depan boleh melakukan penyiraman full. Jadi untuk tahapan-tahapannya perlu dilakukan agar tidak layu sahabat atau tidak gagal dalam kita melakukan penyambungannya. Banyak sekali sahabat setelah berhasil melakukan penyambungan banyak yang ngelayu atau busuk batang, itu akibat faktor dari penyiraman atau cuaca ya. Seperti itu. Jadi untuk tahapan-tahapannya perlu dilakukan, perlu dipersiapkan agar bibit durian yang sudah kita lakukan penyambungan ini tidak gagal alias mati karena faktor penyiraman atau faktor cuaca. Nah dari itu terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.